Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nanda dengan NIM 2300009011. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Halo semua, di sini saya akan menceritakan bagaimana saya bisa berada di titik ini sekarang dan berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya lahir dari keluarga yang dapat dikatakan berkecukupan. Keluarga saya mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya, mampu untuk memberikan saya yang terbaik, terutama dari segi pendidikan. Orang tua saya juga selalu mendukung apapun minat dan bakat anaknya dan membebaskan anaknya untuk berekspresi dan memberikan pendapat, serta membebaskan anaknya untuk memiliki pilihan dan jalan hidupnya masing-masing, selama itu masih di jalan yang baik. Hidup dari keluarga yang berkecukupan tidak membuat saya mudah untuk mendapatkan semua yang saya inginkan. Orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk berusaha untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, seperti menabung jika ingin membeli sesuatu. Dari kecil, orang tua saya selalu mengajarkan tidak semua apa yang kita inginkan itu akan kita miliki. Terkadang apa yang kita miliki sekarang bukanlah yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Saya merasa saya memiliki kehidupan yang baik dengan orang tua yang baik dan juga teman-teman yang luar biasa baiknya untuk saya. Dengan keluarga yang baik dan juga lingkungan pertemanan yang baik tidak membuat kehidupan saya selalu berjalan mulus. Terkadang ada beberapa hal yang membuat saya down dan merasa harus mengikhlaskan hal tersebut. Pertama kali saya belajar untuk ikhlas di saat saya sudah bisa berpikir itu adalah ketika saya tidak bisa bersekolah di SMA pilihan saya dan SMA yang saya inginkan. Waktu itu posisinya saya tinggal di sebuah daerah yang lumayan dapat dikatakan kecil, di sebuah kecamatan, di sebuah desa di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang lumayan jauh dari perkotaan, dan SMA yang saya inginkan itu terdapat di ibu kota Provinsi Kaltara. Waktu saya tidak dapat bersekolah di sekolah yang saya inginkan, saya terus menyalahkan keadaan. Waktu itu saya masih belajar untuk kelas. Saya terus menyalahkan keadaan, kenapa ada program zonasi, kenapa saya tidak tinggal di sekolah di tempat yang banyak memiliki pilihan sekolah. Namun pada akhirnya saya belajar ikhlas dan belajar menerima dengan takdir Allah menakdirkan saya ada di sekolah tersebut. Nah, mungkin saja ketika saya berada di SMA yang saya inginkan kemarin itu, saya tidak akan menemukan teman-teman dan lingkungan yang saya miliki saat ini. Saya tidak akan menemukan teman-teman yang baik yang merangkul saya dalam keadaan apapun yang selalu ada untuk saya saat ini. Saya sudah ikhlas, saya lumayan enjoy menjalani kehidupan di sekolah itu dan menikmati bagaimana kehidupan anak SMA. Enjoy menjalani kehidupan saya di SMA, saya berorganisasi, saya mengikuti lomba dengan teman-teman saya. Nah, saat itulah saya merasa ternyata ini adalah pilihan dan jalan Tuhan yang terbaik untuk saya. Saat itu saya merasa ternyata jika kita mengikhlaskan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita, walau kita menginginkan itu, kita akan merasa enjoy untuk menjalani segala sesuatu. Saya akhirnya menjalani kehidupan saya SMA dengan baik, menurut saya dengan nyaman dan dengan bahagia sampai di titik kelas 12 penentuan jurusan dan universitas di mana kita ingin kuliah, yaitu pada masa SNBP. Waktu itu saya terpilih menjadi siswa eligible yang bisa masuk ke universitas negeri pilihan kita dengan jalur nilai rapot. Saat itu universitas yang saya pilih adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu itu saya memilih jurusan pendidikan kimia karena melihat nilai kimia saya yang lumayan dengan rata-rata 9 dari semester awal hingga semester 5, dari semester 1 hingga semester 5, saya lumayan percaya diri waktu itu. Tetapi ada suatu ketika
Saya merasa down ketika orang-orang lingkungan saya, sekitar saya tahu bahwa yang saya ambil adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Mereka bilang, kenapa ngambil UNY, kenapa harus ke UNY gitu, kenapa nggak universitas yang ada di deket sini aja, universitas yang di Kalimantan aja, UBT atau mungkin Mula Warman di Samarinda, kenapa nggak itu aja, kenapa harus jauh-jauh ke Jogja gitu. Nggak mungkin, kita nih sekolah kecil, nggak mungkin kita bisa keterima di universitas besar kayak gitu. Itu mendengar perkataan itu, saat itu saya udah mulai down, saya udah mulai merasa nggak percaya diri, padahal waktu itu rata-rata saya tuh lumayan tinggi, sekitar 90-an, kalau nggak salah 91 kalau saya tidak salah waktu itu. Untuk nilai kimia saya sudah merasa percaya diri, namun mendengar statement dan pendapat orang-orang membuat saya tidak percaya diri kembali. Dan benar saja, waktu itu saya tidak lolos di Universitas Negeri Yogyakarta. Boom, di situ saya down lagi. Saya lumayan tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, saya tidak bisa ikhlas awalnya. Kenapa saya terus menyalahkan keadaan, kenapa saya harus bersekolah di sekolah yang tidak terkenal, bahkan orang pun tidak tahu sekolah itu tuh ada di mana dan apakah sekolah itu tuh ada gitu. Menyalahkan kenapa sistem itu tidak adil, selalu melihat jejak alumni dan lain sebagainya. Saya menyalahkan semuanya dan saya sangat sedih waktu itu, saya sangat down. Saya menangis 3 hari, saya tidak ingin makan waktu itu. Saya sangat sedih, saya sangat down. Kenapa Tuhan selalu menggagalkan rencana pendidikan saya, menurut saya waktu itu. Waktu itu saya sudah kehilangan semangat untuk kuliah. Bahkan ketika orang bertanya, bahkan orang tua saya sendiri bertanya mau kuliah kemana, mau kuliah di mana, jurusan apa, saya bilang nggak tahu, nanti aja, selalu kayak gitu. Oh, masih lama gitu, selalu berkata seperti itu karena saya sudah mulai tidak percaya diri apakah saya bisa masuk ke universitas yang saya inginkan atau tidak. Kemudian saya sampai pada titik saya harus memutuskan. Waktu itu orang tua sudah mengajak saya berunding, harus memutuskan, saya harus punya keinginan mau kuliah di mana waktu itu. Dan waktu itu datanglah kakak kandung saya yang seorang mahasiswa semester akhir di Universitas Ahmad Dahlan jurusan fisika. Dia mengirimkan saya sebuah brosur pendaftaran dan akhirnya karena saya lelah ditanya mau kuliah di mana, akhirnya saya memilih mendaftar di Universitas Ahmad Dahlan, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Agak melenceng jauh sebenarnya dari jurusan saya. Selama SMA itu di kelas IPA, dari kelas 1 sampai kelas 12 itu saya kelas IPA. Sebenarnya saya punya jurusan impian yaitu hukum. Dulu saya bercita-cita menjadi seorang lawyer atau pengacara, tapi orang tua kurang setuju dengan pilihan itu dan menasehati saya dan membuat saya kembali berpikir ternyata sebenarnya hukum bukan pilihan yang baik untuk saya. Setelah waktu itu saya mendapat informasi dari kakak saya mendaftar di Universitas Ahmad Dahlan gelombang 1 waktu itu, dengan rasa kayak ya udahlah, sebagai backingan aja dulu, sebagai pelarian kalau misalnya nanti tidak keterima di negeri. Dan ya, sehari setelah pendaftaran saya menerima informasi saya diterima dan lain sebagainya. Di situ saya belum berpikir untuk akan kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, dan sampai di hari ini saya menjadi mahasiswa program studi PPKN tuh saya tidak terpikirkan dahulu akan ada di program studi ini. Nah, setelah itu saya mulai menemukan jawaban ketika orang bertanya kuliah di mana. Saya sudah punya jawaban, saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, di situ mulai muncul lagi sebuah statement yang lumayan menusuk untuk saya, yaitu kenapa kuliah di swasta? Pasti mahal, pasti nggak terkenal, pasti nggak bagus. Karena perbandingan orang kan
kuliah swasta itu tidak sebagus kuliah negeri. Kalau di tempat saya masih berprinsip seperti itu. Pada saat itu ada lagi perasaan menurut saya, apakah UAD ini benar pilihan saya, jalan saya tuh benar di UAD. Apa saya masih berpikir seperti itu. Nah, di tengah-tengah kesamlautan berpikir saya, datanglah masa UTBK atau SNB. Nah, waktu itu di tengah kesamlautan saya berpikir tentang pendapat orang mengenai kuliah di swasta, datanglah masa SNBT atau masa UTBK. Sebenarnya pada waktu itu orang tua saya masih ada keinginan untuk saya berkuliah di universitas negeri dan tetap mengejar UNY waktu itu. Tapi saya sudah malas, saya sudah tidak berkeinginan kembali untuk mengejar universitas itu, dan sebenarnya sudah malas untuk mau kuliah waktu itu. Sebenarnya sudah tidak terpikirkan lagi untuk belajar untuk UTBK dan SNBT waktu itu. Ingat sekali waktu itu H-7 SNBT, ibu saya ngomong kepada saya begini, "Nan, ikut aja SNBT di Tarakan, ibu biayain," gitu. Waktu itu lumayan jauh tempat saya UTBK ya, di Tarakan itu perjalanan dari tempat saya itu sekitar 1,5 jam juga gitu loh. Jadi lumayan memakan biaya dan juga harus menginap semalam waktu itu kan. Saya waktu itu kayak, ya ngapain, toh juga nanti nggak lulus. Itu pikiran saya waktu itu, toh nanti juga nggak lulus, sama aja hasilnya. Saya ngomong kayak gitu ke ibu saya. Ibu saya tetap ngomong, nggak apa-apa, ikut aja, hitung-hitung kamu jalan-jalan refreshing gitu, cari pengalaman, nggak apa-apa nggak lulus gitu loh. Nggak apa-apa nggak lulus, ibu biayain semuanya, nggak apa-apa kok, ikut aja gitu. Karena keinginan orang tua waktu itu, akhirnya saya ikutlah SNBT UTBK di Tarakan bersama teman-teman saya. Waktu itu saya tidak menyerah, saya mengambil kembali jurusan pendidikan kimia di Universitas Negeri Yogyakarta, dan karena waktu itu harus memilih satu jurusan di dalam provinsi, akhirnya saya memilih jurusan hukum di Universitas Borneo Tarakan. Waktu itu H-7 saya sama sekali tidak punya persiapan, saya tidak punya buku seperti teman-teman saya yang lain, saya tidak ikut les seperti teman-teman saya yang lain, saya tidak ikut tryout dan lain sebagainya. Saya hanya mengandalkan belajar dari soal-soal internet dan juga buku kakak saya yang dulu. Padahal itu sistemnya bahkan sudah berbeda, dan benar saja karena mungkin tidak didasari dengan niat gitu ya, jadi saya tidak lolos di universitas yang saya inginkan, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Saya kembali gagal di situ dan saya malah keterima di jurusan hukum Universitas Borneo Tarakan. Karena keterima di Universitas Borneo Tarakan, Universitas Negeri, waktu itu saya mulailah bimbang. Akhirnya waktu itu saya harus memilih apakah saya harus tetap ke Yogyakarta, berkuliah di UAD, atau di Universitas Borneo Tarakan yang bahkan saya kurang merasa yakin dengan universitas itu. Setelah berpikir, merenung, waktu itu saya juga sholat istikharah, saya berdoa kepada Allah, saya minta jalan, saya minta petunjuk. Akhirnya ada satu titik dan satu kejadian yang membuat saya merasa sepertinya harus Yogyakarta tujuan saya. Waktu itu ada seorang teman dekat saya, dia bilang sama saya, dia ngomong kalau ayo kita sama-sama ke Yogyakarta, tahun depan aku lulus. Waktu itu teman saya dia masih kelas 11. Dia ngomong, ayo nanti aku nyusul ke Yogyakarta, kita sama-sama di Yogyakarta. Waktu itu dia ngomong seperti itu, dan karena kami temannya akrab dekat, saya merasa oke, ayo kita sama-sama di Yogyakarta. Akhirnya saya mendapat pilihan, saya mendapat petunjuk waktu itu untuk kuliah di Yogyakarta, dan akhirnya saya memilih untuk menolak Universitas Borneo Tarakan dan memilih Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
Tapi perjuangan saya untuk menerima keadaan dan belajar ikhlas tidak sampai di situ. Saya memilih untuk menolak UTBK Borneo Tadak yang menerima saya, yaitu Borneo Tadakan. Waktu itu saya dihantam oleh kenyataan kembali bahwa saya bisa saja mendapatkan beasiswa waktu itu, beasiswa Kaltara, dengan menurut saya jumlah beasiswa itu lebih dari beasiswa lainnya, karena saya sebagai anak pegawai negeri agak susah mendapatkan beasiswa. Kembali bertanya-tanya apakah UAD adalah pilihan saya, dan kemudian waktu itu diyakinkan kembali oleh teman dekat saya bahwa nggak apa-apa, di Jogja aja, nanti aku nyusul, kita bareng-bareng di Jogja, kamu pasti bahagia kok gitu. Karena teman saya kembali meyakinkan saya waktu itu, akhirnya saya yakin Yogyakarta adalah tempat dimana saya bisa bahagia saat menuntut ilmu. Saya bisa menerima Universitas Ahmad Dahlan sebagai labuan terakhir saya untuk menuntut ilmu, untuk berkuliah S1. Nah, awal perkuliahan itu saya kembali merasa tidak suka dengan kuliah di UAD, karena waktu itu saya tidak punya teman sama sekali. Awal-awal sekali masuk perkuliahan, sekitar masa P2K ke depan itu, teman saya tuh tidak banyak, hanya sekedar teman untuk bertegur sapa. Saya tidak punya teman untuk bercerita, berkeluh kesah tentang kuliah saya, bagaimana awal saya memulai kuliah. Saya tidak punya teman untuk itu waktu itu. Saya merasa sekelas itu tidak ada yang sefrekuensi dengan saya waktu itu. Saya merasa kembali berpikir, saya kembali overthinking, apakah UAD memang jalan saya, apakah memang saya akan bahagia di Yogyakarta waktu itu. Saya bahkan sempat tidak punya teman kelompok dalam satu kelas waktu itu. Sempat merasa kok nggak ada yang mau temenan kayak gitu, sempat merasa kayak kok nggak ada yang mau sekelompok sama aku. Waktu itu saya merasa kayak dikucilkan di kelas. Tapi akhirnya dengan mereka melihat bagaimana saya bekerja, bagaimana saya membuat tugas, mereka sendiri yang akhirnya ingin berteman dengan saya. Mereka akhirnya mau untuk bersosialisasi dengan saya, melihat kemampuan saya. Mungkin mereka dulu mengira saya tidak sebagus mereka, saya tidak sebisa mereka, tapi ternyata saya bisa. Dan akhirnya saya mulai memperoleh teman, saya mulai ada teman cerita, teman ngobrol, teman jalan ke kampus waktu itu. Nah, dan akhirnya saya mulai enjoy kuliah di UAD, saya mulai menikmati, saya mulai berorganisasi, gabung HMPS, saya mulai punya banyak teman, bahkan tidak hanya dari prodi saya, tapi dari prodi lain juga ada. Saya merasa senang, saya mulai enjoy, dan saya akhirnya paham kenapa Allah menakdirkan saya di UAD, karena ternyata kuliah di swasta itu tidak seburuk ekspektasi kita, teman-teman. Kuliah di swasta itu tidak mulu selalu lebih tidak sebagus negeri. Bahkan menurut saya UAD ini lebih bagus daripada universitas negeri di daerah saya, itu menurut saya. Dan saya sekarang mulai enjoy menjalani perkuliahan saya mulai menerima pendidikan saya mulai menerima keputusan saya belajar ikhlas. Dan ternyata dengan ikhlas, kembali lagi saya belajar, dengan ikhlas kita akan bisa enjoy dengan apa yang kita jalani sekarang. Kita tidak akan berpikir negatif, kita akan selalu senang menjalaninya, walau ada beberapa kegagalan, ada beberapa rasa tidak suka. Namun ketika kita ikhlas dengan sesuatu, pasti akan ada rasa bahagia ketika menjalani sesuatu itu. Sekarang di tengah teman-teman saya yang sekarang mau kembali UTBK, mau kembali ikut SNBT, saya
merasa sudah tidak ingin lagi untuk mengikuti SNBT, dan saya sudah mulai nyaman di UAD. Saya sudah mulai menikmati kuliah di UAD, dan saya mungkin dan berharap saya bisa menikmati kuliah ini seperti saya menjalani kehidupan SMA saya, dengan saya berorganisasi dan mengikuti lomba serta berprestasi. Nah teman-teman, itu adalah kisah saya bagaimana akhirnya saya berlabuh di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurusan yang awalnya saya sama sekali tidak terpikirkan akan ada di jurusan ini, mengambil jurusan PPKN gitu. Dan ternyata ya saya enjoy, saya menikmati, ternyata ini jalan terbaik untuk saya saat ini. Dari perjalanan saya selama ini sampai saya di titik ini, bagaimana saya ada di UAD, saya kembali belajar tentang bagaimana itu ikhlas, bagaimana caranya ikhlas, dan saya kembali mengingat pesan orang tua saya yang akhirnya saya jadikan quotes untuk diri saya sendiri. Tidak semua yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Terkadang apa yang kamu dapatkan memang bukan yang kamu inginkan, tapi itu adalah apa yang kamu butuhkan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.